Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Kalamungo, NIM 202 010 110 311 546. Dan rekan saya Putri Cynthia Margareta, NIM 202 010 110 311 570. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Pengertian kriminologi. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Maka, kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan reaksi masyarakat dan pribadi penjahat, seperti umur, keturunan, pendidikan, dan cita-cita. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan atau undang-undang. Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu. Umpama, jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari oleh psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari oleh biologi, demikian pula dengan penjara dipelajari oleh penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Menurut pandangan Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, yaitu kriminologi teoristis atau murni. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Adapun pembagiannya, kriminologi murni terdiri dari antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi, dan penologi. Dan kriminologi terapan yaitu kriminal hygiene, politik kriminal, dan kriminalistik. Definisi kriminologi menurut pandangan beberapa sarjana terkemuka, yaitu yang pertama, Noah. Menurut Noah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak menjadi sebab musabab serta akibatnya. Lalu, menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. Lalu, menurut E.H. Sutherland dan Donald Creasy, kriminologi adalah a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon, yaitu ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan atau tindakan jahat sebagai fenomena sosial. Kriminologi dibagi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu yang pertama, sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum. 2. Etiologi kriminal, yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. 3. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Namun, Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif. Objek kriminologi adalah
yang melakukan kejahatan, atau si penjahat itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya, atau nilai, baik keadaan sosiologis maupun ekonomis? Ataukah ada sebab-sebab lain? Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka di samping pemindahan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang lain tidak melakukannya. Di negeri-negeri Anglo-Saxon, kriminologi biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kriminal biologi yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya. 2. Kriminal sosiologi yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada atau dalam milieunya. 3. Kriminal polisi, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus ia jalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal agar selalu berpegang pada batasan arti yuridis. Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi atau ilmu yang mempelajari tentang hukuman dan metode-metode apa yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari objek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda setiap negara, akan tetapi juga diharapkan objek kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis. Kriminologi adalah ilmu yang berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai pertama, karakteristik hukum pidana, 2. keberadaan kriminalitas, 3. pengaruh kejahatan terhadap korbannya, 4. metode penanggulangan kejahatan, 5. atribut penjahat, dan 6. karakteristik dan bekerjanya sistem hukum pidana. Perlu dicatat dalam rumusan ini adalah pertama, yang dimaksud dengan studi kejahatan dalam kriminologi ini adalah hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya. 2. Karakteristik hukum pidana yang bekerjanya sistem hukum pidana tidak terlepas dari kriminologi dalam hubungannya dengan politik atau kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, yaitu pembangunan nasional. 3. The body knowledge, yaitu kriminologi dalam hubungan dengan berbagai ilmu pengetahuan. Oke, materi selanjutnya yaitu kejahatan. Kejahatan dilihat dari sudut pandang legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, pidana, atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pertama, dari sudut pandang hukum atau crime from the legal point of view. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan itu tetap dianggap sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan atau crime sangatlah beragam. Tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencangkup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis. Secara etimologi, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu,
sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Beberapa pengertian secara yuridis dan sosiologis. Pengertian kejahatan secara yuridis. Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat. Misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan pengertian kejahatan secara sosiologis, pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis. Kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat atau antisosial yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi, pengertian kejahatan secara sosiologis melainkan mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia. Walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakikatnya, oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis. Menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku immoral atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang subjektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya. Kejahatan dari sudut pandang kriminologi. Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada di dalam masyarakat dan menempatkan perilaku penyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Rumusan kejahatan dalam kriminologi seakan berluas. Saran-saran perhatian diutamakan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban, bukan hanya korban individual, melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai keseluruhan, kejahatan sebagai tindak pidana. Dengan melihat rumusan pasal 362 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, dapat kita ketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Dalam hal ini, yang dilarang dan diancam adalah suatu perbuatan yang mengambil. Untuk menentukan suatu tindak pidana pencurian, perlu diketahui unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur objektif. Unsur objektif yaitu perbuatan mengambil suatu benda, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dan unsur-unsur subjektif yaitu maksud dari si pembuat untuk memiliki benda itu sendiri secara melawan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu preemptif. Yang dimaksud dengan upaya preemptif di sini adalah upaya-upaya yang awalnya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan.
Jadi dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Yang kedua, preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dan yang ketiga, represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. Mazhab Italian dan mazhab lingkungan. Mazhab Italia atau mazhab antropologi. Mazhab ini mula-mula berkembang di Italia, sehingga dikenal dengan mazhab Italia. Tokohnya yang terkenal adalah C. Lombroso, seorang dokter ahli penyakit jiwa dari Italia dan guru besar dalam ilmu kedokteran dan penyakit jiwa. Hasil karya yang terkenal adalah L'uomo delle Quine. Dia mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi atau dilihat dari keadaan fisiknya, mempunyai tanda-tanda tertentu yang sangat berbeda dengan manusia lainnya. Lombroso juga mengemukakan teori hipotesa atavisme, yakni seorang penjahat itu merupakan gejala atavisme, yang artinya sekonyong-konyong mendapat kembali sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya yang terjauh. Pendapat Lombroso tersebut banyak menimbulkan pertentangan. Penentang ajaran Lombroso tersebut antara lain adalah Profesor Benedict dan L. Manuvier. Menurut kedua penentang itu dikemukakan bahwa pendapat Lombroso mengenai ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya. Contohnya, yang pertama, kening kepala yang menonjol ke depan dan dahi agak miring. 2. Mata kecil yang letaknya sangat dalam yang berada pada rongga mata besar. 3. Rahang yang menonjol ke depan. 4. Lubang hidung yang terlalu besar. Dan yang terakhir, rambut keriting. Lalu, melalui keadaan psikis atau jiwanya. Yang pertama, tidak mempunyai perasaan menyesal dan rasa belas kasihan. Kedua, perasaan sakit kurang jika dipukul. Ketiga, gila hias. Keempat, kejam. Dan yang kelima, tidak tahu agama dan tidak berperi kemanusiaan. Lalu, tabiatnya. Yang pertama, suka tato atau membuat lukisan pada lengan, dada, dan lain-lain. Kedua, suka minuman keras. Dan yang ketiga, menjudi dan lain-lain. Dan sebagai gejala atavisme, namun gejala tersebut adalah masih meragukan, sebab pernyataan tersebut bukan berdasarkan pada penelitian, tetapi atas dugaan belaka. Dari pendapat Cesar Lombroso di atas, khususnya bagi anggota Polri, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun teori Lombroso ini telah mendapat tantangan hebat dari banyak sarjana, namun teori ini relatif bila perlu masih dapat digunakan dalam melacak pelaku kejahatan. Dari penyelidikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa memang ada orang jahat semenjak lahirnya, dan tiap penjahat itu mempunyai banyak sekali sifat-sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. Mazhab lingkungan.
Menurut mazhab ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau oleh faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Tokoh terkemuka dalam mazhab ini adalah Al-Lakasekhne 1843 sampai 1924, yaitu seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di Perguruan Kriminal Internasional di Roma. Dalam ajarannya menguraikan bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan, yaitu Dinil, Itzmer, Scott, and Iniris Ich. Artinya, dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal, rumahan yang sangat jelek di mana orang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan, ataupun pendidikan yang buruk, sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya akan lebih mudah dapat menimbulkan kejahatan. Kelompok Jelly Mark dan teman-teman memberikan pendapat sendiri bahwa kejahatan itu bukan ada sejak lahir atau hipotesa atavisme, tetapi faktor lingkunganlah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pada Kongres Antropologi Kriminal kedua di Perancis, beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: menolak ajaran Lombroso, kemudian membentuk suatu panitia untuk melakukan penelitian tentang kebenaran dari ajaran Lombroso dengan cara melakukan penelitian dengan membandingkan secara antropologi. Ternyata hasil dari penelitian tersebut dapat dibuktikan teori Lombroso tidak mengandung kebenaran. Oke, materi selanjutnya yaitu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan, sosial kultural atau sosial kriminal. Mazhab lingkungan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, lingkungan alam, tokohnya Montesquieu. Yang kedua, lingkungan sosial, tokohnya Alexander Lakasekhne, Gabriel Tarde, Edwin Hardin Sutherland, dan M. de Beers. Lakasekhne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Tarde juga menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Ketiga, lingkungan ekonomi. Tokohnya Filippo Turati, Napoleon Colagiani, dan William Adrian Bonger. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Semisal, Filippo Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki
yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Di sisi lain, Napoleon Colagiani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Untuk mazhab lingkungan spiritualis, pelopornya adalah M. Debits tahun 1863 sampai 1931. Menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan-kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata, ajaran Bates ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Semisal Ferry, yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah. Akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga diperjelas oleh perkataan John William Horsley, seseorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.351 penjahat, kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap tidak percaya adanya Tuhan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama, anomi atau ketiadaan norma atau strain, ketegangan. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah atau legitimate means untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means. Yang kedua, cultural defense atau penyimpangan budaya. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya. Yang ketiga, social control atau kontrol sosial. Teori kontrol sosial memulai pertanyaan, mengapa orang mentaati norma atau tidak semua orang melanggar hukum? Jawabannya, karena orang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan mengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Contoh dari perilaku kontrol sosial seperti mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar, dan saling menghargai sesama, dan menghormati yang lebih tua, dan tidak melakukan penyimpangan yang merugikan pihak manapun. Mungkin itu saja dari penjelasan atau materi yang kami sampaikan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.